Nauli itu ya, halaman 60. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd, adapun kitab Ithaf al-Islam bi khususiyat siyam dari Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullah radhiyallahu anhu dari amin. Ya, beliau menjelaskan halaman 60 ya. Menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan hadis-hadis yang sudah beliau jabarkan di awal bab, di awal fasal. Jadi beliau beberapa poin beliau sudah jelaskan. Di antaranya kemarin sudah dijelaskan, sudah kita bahas penjelasan beliau tentang illah shaum, istisna, tentang penjelasan tentang istisna. Illah shaum. Kecuali puasa, maka itu untukku, fa innahu li. Nah, sekarang menjelaskan fa innahu li itu tadi. Adapun istisna kemarin dikecualikan puasa itu pengecualiannya ada dua. Ya. Yaitu pengecualian tentang mudha'afah dan pengecualian tentang kafaroh. Bahwasanya semua amalan itu sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Jadi puasa itu seolah dikecualikan daripada pelipat keadaan itu, karena memang Allah yang mengerti tentang puasa itu tadi. Allah membatasi tanpa memberi pahalanya tanpa ada batasan. Sedangkan hadis yang mengatakan likuli amalin kafarah, bagi setiap amal itu ada kafarah illa shaum, kecuali puasa. Setiap amal itu ada kafarah. Jadi setiap amal itu bisa mengkafarah dosa-dosa yang kecuali puasa. Maka itu dijelaskan oleh beliau, maknanya diantaranya itu tadi, bahwa semua amal nanti ketika orang minta ini minta itu yang pernah kita dolimi minta, maka diberikan dari semua amal sebagai kafarah, kecuali puasa yang disimpan oleh Allah SWT. Maka puasa itu maka makna fa innahu li. Sekarang makna tentang fa innahu li, kalimat sesungguhnya puasa itu untukku. Wa amma ma'tar, kemudian adapun yang berkaitan dengan perkataan beliau, perkataan Rasul SAW, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, faqad marul kalam fi mukhtasaran, dan sungguh telah lalu pembicaraan fi tentangnya mukhtasar secara ringkas. Wa naziduhuna annahu kathura kalamul fuqaha wa sufiyah wa ghairuhum fi ma'na hadhihi idhafah. Sesungguhnya banyak dari kalam fuqaha dan para sufi dan selain mereka tentang makna idhafah, penyandaran untukku ini, penyandaran bahwa puasa itu disandarkan untukku, kata Allah, disandarkan untuk Allah. Wa dzakar fi wujuhan katsira, mereka menyebut pada puasa ini padanya pada apa? Pada idhafah ini, tentang idhafah ini wujuhan katsira, banyak sisi atau alasan. Wa min asaniya ma qaddamtu, dan di antara yang paling bagus daripada alasan itu adalah yang sudah saya dahulukan. Maksudnya puasa itu untukku, ya, itu sudah lewat ya. Al-Lahuli itu di halaman sebelumnya mungkin, bukan yang di situ. Di bab yang sebelumnya, yang fa innahu li. Kembalikan ke halaman berapa sebelumnya itu? Innahu li. Fa innahu li itu halaman 30. Dulu dia menjelaskan kemarin. Puasa itu diantaranya tidak ada riya. Fa innahu li. Wajib idhafati jazaa'i shaum ila Allah Ta'ala duna sa'ir ibadat, itu halaman 29. Itu penjelasannya. Dan pengidhafahan puasa itu kepada Allah, bukan selain ibadat selain puasa. Tidak ada Allah mengatakan sholat itu li, sholat itu untukku. Al-hajju li, tidak, Allah tidak mengatakan haji itu untukku. Walaupun semua ibadat itu untuk Allah. Inna sholati nusuki wa mahya mamati lillahi rabbil alamin. Semua itu Allah. Tapi secara khusus Allah sebut as-shaumu li, puasa itu untukku. Ibn Hajar sudah menjelaskan sebelumnya itu di halaman 29
Bahwasanya idhofah itu apa? Annahu lam yataqabbal Allah bisom lidzatih. Jadi tidak pernah Allah itu ditakarrubkan, didekatkan kepada dia, orang mendekat kepada dia selain dengan saum. Allah itu tidak didekati kecuali dengan saum. Kalau ibadah-ibadah lain masih ada kesamaannya di agama-agama atau keyakinan lain. Tapi saum itu hanya didekatkan untuk Allah Ta'ala. Itu mana. Kemudian dan juga atau itu li'annahum la ya'taqidu anna fa'ala bin au inna fi sami isyaratun ila sirri samadiyati. Itu halaman 29 yang hampir paragraf sebelum akhir, sebelum bawah. Au inna fi sami isyarah, atau dalam saum itu ada isyarat kepada sifat somatnya Allah. Allah itu tidak memerlukan kepada yang lain. Seperti kita saum puasa seolah-olah kita tidak butuh makan, minum dan sebagainya. Jadi puasa itu ada, di situ ada rahasia somadiyate, sifat somatnya Allah, Allahus somad. Duna sa'il ibadat, bukan ibadat yang lain tidak ada isyarat itu. Auli annal istighna ani ta'am wa syahwat min sifatnya itu. Atau karena merasa cukup dari makan minum itu termasuk sifatnya Allah Ta'ala dan sifatnya malaikat. Soalnya kita menyerupa kepada makhluk yang mulia itu malaikat atau menyerupa kepada Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah, beradablah dengan adabnya Allah SWT. Saum nawun yuwafiqu di situ. Falidzalika adhafa ila, maka oleh karena itu Allah idhofahkan saum itu kepada dia. Allah sandarkan saum itu kepada dia. Ya. Itu di antara makna apa namanya? As-saumuli. Maknanya as-saumuli. Nah, kemudian beliau tambah lagi keterangannya di sini, di panjang lebar sini, dan beliau memang tunda sebagaimana sudah kita singgung kemarin. Beliau sengaja tunda di akhir supaya kata beliau supaya hadis itu tetap supaya susunan hadis itu tetap berjalan begitu, sehingga saya tidak akan memutus dengan soal ini pembahasannya banyak. Maka beliau akhirkan sampai di akhir bab tentang keutamaan puasa ini. Nah, ditambah dari keterangan tadi, keterangan as-saumuli, maksudnya puasa itu seolah-olah itu isyarat tentang bahwa dalam puasa itu ada sebagian daripada sifat Allah, yaitu ketidakbutuhan Allah kepada ketidakperluan Allah terhadap segala sesuatu. Sebagian orang puasa itu dia tidak butuh makan, tidak butuh atau menghindar dari segala syahwat. Di antara makna selain makna itu kata beliau, pemin asalnya maqaddam itu. Di antara yang paling bagus makna tentang penjelasan makna as-saumuli itu adalah yang sudah saya dahulukan tadi, itu di antara yang terbaik daripada makna. Wa bayanu bi syai'ain itu. Dan penjelasan yang sudah itu ya, kita disuruh merujuk lagi ke makna yang tadi itu. Ya, penjelasannya itu dengan dua perkara dijelas bisa. Hal itu ini kesimpulan yang saya jabarkan tadi kata beliau bisa dijelaskan dalam dua perkara. Syai'ain dengan dua perkara. Awaluhuma, yang pertama dari dua perkara tadi, anda sofi tarku jami'i huzuzi nafsi. Bahwasanya puasa itu fi padanya pada puasa tadi ada meninggalkan seluruh huzuzi nafsi, bagian-bagian nafsu. Wa syahwati, ada kesenangan nafsu. Al asliyah, yang asli. Alati jubilat alal jibilli ilaiha. Yang mana dia dicipta menurut penciptaannya kepadanya, penciptaan kepadanya. Lillahi ta'ala. Ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahwasanya itu khabarnya puasa tadi ya. Jadi bahwasanya saum, puasa yang di situ terdapat peninggalan terhadap semua bagian-bagian nafsu tadi dan kesenangannya. Itu lillahi ta'ala, saum itu ada untuk Allah Ta'ala. Wala yujad dzalika fi ibadatin ukhra, dan itu tidak didapati di ibadah lain. Walaupun sholat apa itu masih menyerupai, memang karena tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tapi masih bisa suatu yang lain, diantaranya berbicara dan sebagainya, itu masih bergerak, itu pun masih ada. Ya, mirip dengan itu, tapi tidak meninggalkan makan dan minum. Itu pun dalam sholat pun masih ada toleransi yang sama dengan puasa ketika dia tidak sengaja, dia tidak membatalkan sholat.
Allah tara anna al-ihram bil haji wal umrah ini. Apa kau tidak melihat bahwa ihram dengan haji dan umrah itu? Wa in harrama katsiran, meskipun ihram haji umrah itu mengharamkan banyak hal. Min dalika dari itu suci jima dan muqaddimati dan muqaddimanya jima, wa dawaihi dan yang mendorong pada jima berupa tib, wangian, wiri dan selainnya. Itu diharamkan dalam ihram ketika ihram haji atau ihram umrah. Fa walam yahrum atau lam yu'arrim a'zama syahwat minal akli wa syurbi, tetapi ihram itu tidak mengharamkan paling besarnya syahwat berupa makan dan minum. Diperbolehkan makan minum ketika ihram. Wan firadu bi tahrimi ma lam yahrimu shaum wala yaruddu ala dzalik. Dan wan firadu bi tahrimi ma lam yahrum, dan kesendirian ihram haji dan umrah itu dengan mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh puasa. Wala yaruddu ala dzalik, dan itu tidak tidak menolak hal itu, tidak menolak tentang bahwasanya puasa itu juga sesuatu yang lebih yang diharamkan dalam puasa itu sesuatu yang tidak diharamkan pada yang lainnya. Dan itu kan muharamat latin farada biha, karena hal-hal yang diharamkan dalam ihram, yang mana infaroda menyendiri ihram haji dan umrah dengannya, dengan muharamat itu. Minawi akhli sya'ri, berupa mengambil, tidak boleh memotong kuku rambut, waduhni, tidak boleh berminyak, walubsi, tidak boleh berpakaian berjahit bagi laki-laki dan selainnya. Laisa fiha a'azim mustahiyati nafas, tidak ada padanya paling besarnya mustaha, sesuatu yang diingini oleh nafsu, wa aghradiha, dan tujuan-tujuan nafsu, wa aghradiha allati tusabir 'alaiha, dimana nafsu itu tusabir 'alaiha, bergelut atasnya, wala tasbir anda, dan tidak bersabar darinya. Berkhilafi man farada bi sumin ubati tanawul matumat wal masyubat, berbeda dengan apa yang menyendiri daripada puasa itu, sesuatu yang puasa itu menyendiri dengannya, berupa pengharaman makanan dan minuman dan selainnya. Artinya haji itu meskipun mengharamkan banyak hal, tapi dia tidak mengharamkan makan minum yang itu merupakan pokok daripada nafsu, dan itu diharamkan oleh puasa. Fa inna a'zam tilka a'azim, maka sesungguhnya itu tanawulil makumat dan sebagainya itu adalah a'zam tilka a'azim, paling besarnya di antara hal-hal yang besar buat nafsu tadi. Wa asyadduha, dan paling sulitnya, paling kuatnya mahabbatan lin nafs, paling kuatnya kecintaan nafsu itu kepada makan dan minum. Bahkan sabar adu afdal wa a'la min sabar amman farada bil haram, maka bersabar darinya, dari mengkonsumsi makanan, minuman, tanawul matumat wal masyrubat tadi, itu afdal, lebih utama dan lebih a'la, lebih tinggi daripada sabar atas apa-apa yang menyendiri dengannya ihram haji dan ihram umrah, berupa larangan memotong kuku dan sebagainya. Bain kulta, maka kalau kau mengatakan hal litamayuzihima bidzalikal infirad min kullin minal janibain wa istimaihima fi nawil jima' min hikmah, apakah litamayuzihima, apakah karena bagi keistimewaan keduanya, ini puasa dan juga haji, dengan hal itu, hal litamayuzihima infirad, dengan kesendirian itu masing-masing, yang mana masing-masing punya hal yang diharamkan masing-masing dalam haji dan juga puasa. Min kulli minal janibain, dari setiap daripada dua sisi tadi. Awi jitima'ihima, atau berkumpulnya keduanya pada semacam jima', ya kan sama-sama tidak boleh. Puasa tidak boleh jima', haji juga tidak boleh jima'. Atau larangan yang masing-masing dilarang dengan kesendirian masing-masing, dengan haji sendiri dan puasa sendiri. Min hikmah, apakah ada hikmahnya? Daripada larangan-larangan yang sama antara haji dan umrah, itu jima' tidak boleh sama-sama, tidak boleh jima', dan juga larangan-larangan yang berbeda antara haji dan umrah. Apakah ada hikmah dari situ? Qultu na'am. Kata beliau, saya katakan iya. Wa ya anal qasda, yaitu ada hikmahnya, itu bahwasanya tujuan minasom daripada puasa bitorikiz zat, dengan jalur daripada zatnya puasa itu sendiri adalah tajarrudil batin bil imsak kama yunafi dzalika tajarrud. Ini mengosongkan batin dengan imsak, dengan menahan dari apa-apa yang menafikan daripada tajarrud, yang menafikan daripada pengosongan itu tadi.
Wa hadza huwa sirrus somadiyah. Berarti asyartu ilaihi bima marra. Dan inilah rahasia sifat somad daripada Allah SWT yang saya isyaratkan dari pembahasan yang sebelum ini. Wal muqtadi li ikhtisas siyam bil idafati lahu ilaihi duna ghairi min al amal. Wal muqtadi li ikhtisas siyam bi idafati lahu ilaihi. Dan itu adalah tuntutan kekhususan siam atau yang mengakibatkan daripada kekhususan siam untuk diidofakan, untuk Allah itu mengidofakan siam itu lahu ilaihi kepada dia, kepada zatnya, duna ghairi minal amal, bukan yang selain siam, tanpa amal-amal yang lain selain siam. Jadi sirso, rahasia kesomadan Allah, rahasia sifat somad Allah itulah yang membuat siam itu disandarkan kepada Allah itu tadi. Wal qasdu minal ihram tajarrud dhahir anil alaik. Sedangkan tujuan dari ihram haji itu adalah tajarrud dhahir, ya. Kosongnya, mengosongkan zahir dari alaik, daripada kaitan-kaitan, keterikatan, kaitan-kaitan berupa pakaian berjahit dan sebagainya. Kemudian watarfuhiyat, watarfihat, dan mengosongkan daripada hal yang bermewah-mewahan, hatta yakuna ash'as aghbar, sehingga orang itu menjadi ash'as, kusut penampilannya, dan aghbar, lusuh. Itu sama-sama. Jadi saum dan haji itu sama-sama meninggalkan dan menanggalkan segala sesuatu. Cuma saum itu lebih kepada bersifat batin, ya. Sedangkan haji itu lebih mencolok daripada sifatnya zahir, itu wangian. Bukan berarti haji dari batinnya, ya tetap haji juga. Tapi lebih mencolok pada zahir, yaitu berupa meninggalkan wangian, meninggalkan pakaian berjahit bagi laki-laki, meninggalkan daripada mencukur dan sebagainya. Ini sama-sama puasa dan haji ini sama-sama meninggalkan segala sesuatu. Idza taqarrara dzalik, ya. Apabila sudah tetap hal itu, sudah dipahami hal itu tadi, famin mustahayatin nafs, maka termasuk sebagian daripada yang diingini oleh nafsu, ma yusiru fi kulli min at-tajarrudin wal jima' muqaddimati, yaitu apa-apa yang termasuk yu'asir fi kulli min at-tajarrudin. Ada sesuatu yang yu'asir fi kulli yang mempengaruhi masing-masing daripada tajarrud itu tadi. Itu contohnya jima dan muqaddimahnya jima. Itu mempengaruhi daripada tajarrud pada haji dan mempengaruhi tajarrud pada saum. Ya kan, jima itu sama-sama mempengaruhi baik keabsahan haji maupun keabsahan saum, puasa. Dan muqaddimahnya jima juga mengaruhi. Minimal kalau muqaddimahnya itu kayak menggoyang keabsahan pahala puasanya itu. Faharuma ala kulli min as-shaim wal muhrim, maka itu jima dan muqaddimahnya haram atas semua, baik shaim maupun muhrim, baik orang yang berpuasa maupun orang yang sedang ihram haji dan umrah. Wa minna ma yunafi tajarrudul batin faqat, dan di antaranya ada yang menafikan tajarrud batin saja. Di antara larangan-larangan itu ada yang menafikan tajarrud pengosongan secara batin saja. Faharuma ala shaim wahda, maka hanya diharamkan pada puasa saja. Contoh itu apa? Al-aklu wa syurbu, makan dan minum, wa nahwuhuma, dan sebangsanya. Maka itu cuma mengganggu puasa. Makan minum itu cuma mengganggu puasa saja. Kalau haji kan tidak apa-apa makan minum. Pemina mayunafi tajarrud faqat, dan di antara larangan-larangan itu tadi, itu ada yang menafikan tajarrud zahir saja. Ya, menafikan daripada tajarrud zahir saja. Yaitu al-halaq wal qalam wal lubus wa ghairu faruma al muhrim faqat. Yaitu apa? Al-halaq, cukur, wal qalam, mencukur kuku, memberhenti kuku, wal lubus, memakai pakaian berjahit, dan selainnya itu haram atas orang muhrim, orang yang berihram saja. Yang hanya mengganggu tajarrud secara zahir. Fata'ammal dzalika, maka renungkan hal ini. Fa ini lam ara man ta'arradu lahu, sebab saya belum pernah melihat orang yang menyinggung masalah yang hikmah yang saya sebutkan tadi, kata beliau. Walau nabi makorona min firad shaum, dan itu tidak menafikan hal itu apa yang korona, apa yang kita sudah tetapkan berupa kesendirian puasa. Bi anafi tarkutil kal hududil muqtadi, bahwasanya pada puasa itu ada meninggalkan segala khusus, segala bagian-bagian yang muqtadi, yang mengakibatkan ikhtisasihi, kekhususan puasa itu untuk diidhofakan kepada
Allah, disandarkan kepada Allah SWT. Inna sholata mutadamina li tarki jami' dzalika aidan. Salat ini salat baru dibahas salat. Salat juga mengandung. Salat juga mengandung untuk meninggalkan seluruhnya itu tadi, meninggalkan makan, minum. Salat tidak boleh makan minum. Batal kalau dia ada makanan, dia sengaja batal salat. Lil farqil wadhi bainahuma. Ya, salat juga mengandung mengandung daripada peninggalan dari semua itu tadi. Untuk farqil wadhi bainahuma, untuk sebagai pembeda yang jelas antara keduanya. Li'anna sholat, karena sholat itu la tatulu muddatuha. Ya, tapi ada satu poin bahwa sholat itu tidak panjang waktunya. Sepanjang-panjangnya sholat ya paling berapa jam? Paling riwayat yang paling panjang sholatnya Rasulullah SAW itu khusuf atau khusuf gerhana. Sampai beliau itu ya, berdirinya saja itu diawali seperti surah Al-Baqarah. Rukuknya sama dengan berdirinya, hampir sama dengan berdiri. Rukuk yang pertama, sujud yang pertama lebih kurang daripada rukuknya. Dan begitu sujudnya. Di rukuk kedua pun begitu. Jadi boleh katakan paling panjangnya sholat lah yang diriwayatkan dari Rasul. Itu paling berapa jam? Paling 2 jam, paling banter ya mungkin sekitar 1-2 jam mungkin. Itu lebih. Artinya dalam sholat itu lihatlah sholat latatul muddatuha. Sholat itu memang menahan tapi tidak panjang waktunya. Sholat itu menahan tapi tidak panjang waktunya. Fala yajidu musolli alaman, maka orang sholat tidak mendapati rasa sakit, rasa pedih daripada rasa faqdi ta'am, kehilangan makanan, wasyarab, kehilangan minuman, wal jima' biha, dan jima' padanya. Wa yu'ayyidu dzalik, dan yang menguatkan hal itu annahu yukra lahu, bahwasanya makruh bagi orang yang sholat itu musolli ayyusolli bi hadrati ta'amin, untuk dia sholat di hadapan makanan yang yatubu ilaihi, yang dia berhasrat kepada makanan itu, yang dia yatubu ilaihi, yang dia berhasrat kepadanya. Hatta yatanawal minu kifayata, sampai dia mengkonsumsi dari makanan itu sekedar kecukupannya. Untuk di barat-barat no, sekedar kecukupannya saja, sekedar sekiranya dia sholat dia tidak bakal terganggu kekhusyuannya dengan makanan itu. Ini tasa'al waktu itu pun syaratnya kalau waktunya masih leluasa. Wa in ta'ibah, kalau waktunya tidak leluasa, hampir habis, ketiduran umpamanya, ya sudah tidak ada pilihan lain. Ya khusyuk sudah harus waktunya nih mau habis. Ya salah dia 14 menit. Wa inna ta'ibatan al ulama abahu syurbal ma' fi sholati tatawwu. Dan sekelompok dari ulama membolehkan minum air dalam sholat sunnah. Sebagian kecil dari ulama, tapi tidak di. Wa nukilaan Zubair. Nukilaan Zubair dinukil daripada Zubair bin Awam anukan yaf'alu fi sholat. Beliau pernah melakukan, sahabat Zubair bin Awam ini radhiyallahu pernah melakukan hal itu dalam sholat. Bahwa riwayat an Ahmad, ini riwayat dari Imam Ahmad radhiyallahu mazhab Hambali, Ahmad bin Hanbal. Wa amma shaim, adapun orang yang puasa, fanu yuqasi li faqdi dzalika alaman, maka dia menghadapi li faqdi dzalika, karena kehilangan hal itu, kehilangan makan minum, alaman aziman, dia menghadapi satu kepedihan yang sangat berat, yang besar. Wa ana'an jasiman, dan kepayahan yang besar. Siyama fi shaif, terutama dalam musim panas. Oleh kudrati SAW, dan karena kemampuan beliau SAW, ala muqassati azam min dzalik, atas menghadapi yang lebih besar dari itu, wa asyaddi, dan lebih kuat dari itu, ma'atumaninati nafsi, bersama dengan tenangnya jiwa beliau SAW. Wa ghayatin syirahiha, dan puncaknya kelapangan nafsu beliau, jiwa beliau SAW, bihi, dengannya, ya, dengan hal itu tadi. Wa kana yasumu fi safar, maka beliau pun tetap puasa dalam safarnya, fi syiddatil har, dalam sangatnya panas, wasabi muftirun, pada sahabatnya itu berbuka. Itu diriwayatkan dalam satu peperangan, saya lupa peperangan apa. Nggak ada yang puasa saking panasnya kecuali beliau sama Abdullah bin Rawahah, lainnya tidak puasa saking panas. Tapi itu diberi Rasul karena Musa, tapi Rasul tetap puasa. Yang lainnya tidak puasa, sahabat-sahabat.
Tapi pernah juga beliau sengaja menunjukkan bahwa beliau membatalkan puasa. Pernah juga dalam Fatu Makkah menunjukkan beliau membatalkan puasa supaya tidak menjadi berat bagi umatnya SAW. Maka Abu Darda, dan Abu Darda berkata, kunna ma'a Rasulillah SAW, kami berada bersama Rasulullah SAW. Saya tutupkan sampai sani hima, sampai paragraf. Fi safari Ramadan, pernah beliau dalam safar Ramadan. Wa ahaduna yadu ala Rasul, dan seorang dari kami meletakkan tangannya di atas kepalanya karena sangatnya panas. Wa makana fina shaimun, dan tidak ada di antara kami yang puasa illa Rasulullah wa Abdullah bin Rawahah. Itu Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawahah. Wa bil Muwatta, dan diriwayatkan dalam Muwatta Imam Malik. Annabi sallallahu alaihi wasallam bil arji yasubbul ma ala ra'si wa sha'im min al-atas wala. Beliau SAW berada pada al-arj. Itu nama tempat, atau al-arj itu maknanya juga singgah di satu tempat beliau di perjalanan. Yasubbu al-ma, beliau menuangkan air ke kepalanya sedangkan beliau dalam keadaan sha'im, puasa. Karena syiddatul atash, dan sangatnya haus dan sangatnya panas. Wa mimma yu'idu an sababil idhafah ma marra qawlu ba'da, dan termasuk yang menguatkan bahwa sebab idhafah, bahwa sebab penyandaran itu adalah apa yang telah lalu, yaitu berupa meninggalkannya seorang akan kesenangan nafsunya. Itu adalah apa-apa yang disebut setelah hadis as-saumuli itu, yaitu inau taraka syahwatahu tamu syarabu bin ajil. Sesungguhnya dia, hambaku ini meninggalkan syahwatnya, kesenangannya, makanya minumnya karena aku. Wa dzalika anna istadda tawakkunu nafsi, dan itu bahwasanya apabila istadda menjadi kuat, tawakkunu nafsi, hasrat nafsunya ila matastahid, kepada apa yang dia ingini dan diingini oleh nafsunya. Cuma tarakatu, kemudian nafsunya itu meninggalkan itu, ma'qudratiha, bersama dengan kemampuan nafsunya, atas matastahid tadi, atas apa-apa yang dia inginkan. Lillahi azza wa jalla, dia tinggalkan itu untuk Allah azza wa jalla fi maudhi'in, di satu tempat yang layak toleh alifi ilallah, yang tidak ada yang mengetahui di situ tempat itu kecuali Allah Ta'ala, dan sendirian, dan itu kecuali Allah. Karena dalika dalilan wadihan, maka itu adalah petunjuk yang jelas ala sihati imani, atas sahnya imannya dia kepada Allah Ta'ala, wa kamali ikone, dan kesempurnaan keyakinan dia kepada Allah Ta'ala. Wa naqad arafa Allah Ta'ala bi adzami sifatih, dan bahwasanya dia sudah mengenali Allah Ta'ala dengan paling agungnya sifat Allah, bahwa Allah Maha melihatnya. Min ilmihi, berupa ilmunya Allah, bima tukinnuhu dhamair, dengan apa-apa yang disembunyikan oleh isi hatinya, wa tukfi sarair, dan disembunyikan oleh isi batinnya. Fa min thamma, maka dari sanalah, karena itulah syakarallahu lahu, maka Allah berterima kasih atau membalas kepada hambanya tadi, dalika, hal itu, yaitu peninggalan dia akan apa yang tasdahid, apa yang dia sukai tadi, wa khassa amalahu, dan Allah khususkan amalnya berupa puasa tadi, mimbai sa'idil amal, di antara seluruh amal-amal yang lain, bi idhofati ilaih, dengan menyandarkan puasa tadi kepada zatnya. Fainahu li wa ana, itu baru salah satu makna. Wallahu a'lam. Suasana yang kedua itu, yang kedua bahwa siam itu sir bainal abdi wa rabbi. Yang kedua bahwa puasa itu rahasia antara hamba dan Tuhannya. Wallahu a'lam. Ya Rabbana tarafna wa annana asrafna ala Allah shurta wa qulna inna tawba awjir kulla umma wa salana awrati wa amin rawati wa ghfir walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwan sair al-imani wa kulli di muhabba ghiratina subba wal muslimina ajma rabbi asma wa منا باكتساب المصطفى رسوله الله رسوله صلى وسلم ربي عليه أنت بحبي عليه وصحبه إلى نقص والحمد لله بالبدء والطلب. اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت وتولنا بمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت إلى شر ما قضيت ولا تقضي ولا يقضى علينا ولا يذل من ولد ولا يعز ولا تبتل من رحمه واستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.